Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ayyuhas sadah wa sayyidat wal asatidz wal ustadzat rahimakumullah. Kita pada kesempatan hari Rabu ya menjelang sore ini ya di hari yang cerah yang begitu panas ya, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya ya, di mana Allah masih memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat maupun panjang umur. Dan kita akan kembali lagi ke kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram ya, kitab tentang nikah ya. Kita akan membahas di hadis yang nomor 19. Mengenai hal ini ya banyak sekali ya di kalangan-kalangan masyarakat ya, khususnya ya di masyarakat-masyarakat kita ya, tentunya di masa pandemi ini masih ada juga beberapa orang yang masih mengadakan acara akad nikah saja ya. Ya tentunya kita tetap menggunakan protokol kesehatan ya, karena saat ini kan lagi sangat parah sekali ya varian Delta India ya, makanya ya mungkin ya pernikahannya itu kan hanya saja ya sanak keluarganya saja, sanak family begitu, tanpa mengundang kepada kerabat, saudara, teman-teman yang lainnya karena dikhawatirkan ya menular gitu. Ya untuk itulah ya, semoga ya bagi yang belum menikah ya di masa pandemi ini yang lagi melonjak ya kasus varian Delta India, semoga Allah akan memudahkan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma la sahlah ila ma ja'altahu sahlah wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahlah. Baik Bapak Ibu para asatidz dan asatizah, sebelumnya kita membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keilmuan kepada kita di dunia akhirat, dan juga berdoa kepada ulama-ulama kita ya tentunya yang baru saja dipanggil. Baik itu Bapak Kiai Haji Ahmad Fatullah yang selaku Ketua Basis Basnas DKI Jakarta, maupun Ibu Profesor Huzaima Taido Yanggo, Rektor IIKI Jakarta, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya, kemudian dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, dan ditempatkan di sisi surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati ajma'in. Tsumma ila arwahi khususan hadza ta'lifu kitab syarah Bulughul Maram kitab Subul Salam, yakni Muhammad Ismail As-San'ani wa summa Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah wa summa Al-Ustadz Ad-Doktorah Huzaimah Tahido Yanggo. Annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya al akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kepada Bapak Haji Hamid Yusuf, pada beliau kami persilakan. Baik, jazakallah Ustaz Sutria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesaat mungkin kita pergunakan waktu kita untuk jadikan sebagai penambah berkahnya hari-hari kita, yaitu dengan cara melaksanakan taklim. Karena melalui proses nuntut ilmu inilah yang Nabi katakan ya, bahwa hari itu menjadi bertambah berkah. Ya, kata Nabi, manakala lewat satu hari di mana saya tidak menuntut ilmu atau tidak mendapatkan ilmu yang mencerahkan saya atau tidak menambah saya rasa takut dan rasa harap kepada Allah,
Kata Nabi, fala burikali hadal yaum. Maka hari tersebut tidak akan ada berkahnya bagi saya. Ya, artinya kalau sekelas Rasulullah, Nabi Muhammad sendiri sebagai orang dan manusia tertinggi jabatannya dalam kemanusiaan, kebaikan, kebenaran, dan lain sebagainya, ternyata beliau masih berupaya untuk menuntut ilmu, ya tentunya akan menjadi sangat bodoh sekali kalau kita sebagai orang biasa-biasa saja tidak mau menuntut ilmu untuk menjadikan hari kita itu berkah begitu. Nah, untuk itu saya berucap banyak terima kasih kepada Ustaz Sutria yang terus bisa menjadi komando pada kegiatan kita setiap Senin dan Rabu. Mudah-mudahan ini tidak berhenti gitu ya, dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Ya tentunya kebersamaan, saling bantu, saling asah, saling asuh, saling tahu informasi, ini amat penting untuk kita teruskan kebersamaan kita di sini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, ya, yang menyumbangkan ilmunya, yang menyumbangkan tenaganya, yang menyumbangkan dananya, yang menyumbangkan linknya dan lain sebagainya, semuanya insya Allah dalam satu kesatuan kebersamaan di bawah lindungan dan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lihat ke nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma 'abdin tazawwaja bi ghairi idni mawalihi wa ahlihi fa huwa ahirun aizanin. Hamba sahaya yang mana saja tazawwaja, ia melakukan perkawinan bi ghairi idni mawalihi, tanpa izin walinya, wa ahlihi, dan tanpa seizin keluarganya, fa huwa ahirun aizanin, maka ia distatuskan sebagai pezina. Para bapak, para ibu, jadi status hamba ya itu boleh dikatakan hampir sama dengan status perempuan di hadapan walinya. Ya, jadi status hamba pada walinya itu hampir sama dengan status perempuan pada walinya juga. Kalau anak perempuan pada walinya, karena memang yang berhak untuk menikahkan perempuan itu adalah walinya. Boleh bapak, kakek, atau siapa sajalah yang jadi wali. Nah, hamba juga begitu juga. Keberadaan seorang hamba manusia di mana ya sifat-sifat dan nilai kemerdekaan kemanusiaannya itu memang sudah dihilangkan begitu karena proses perang dan lain sebagainya. Maka status dia itu sekarang ada pada kegenggaman walinya. Maka segala tindakannya yang terkait dengan permasalahan muamalah dan munakahah, ya, muamalah dan munakahah itu ada pada walinya. Nah, sekarang ada seorang hamba ingin nikah, maka dia harus izin dengan walinya. Ada seorang hamba ingin melakukan transaksi, ingin melakukan tindakan ekonomi gitu ya. Nah, maka itu juga harus mendapatkan izin dari walinya. Karena apa? Status dia yang sebagai budak itu menyebabkan segala yang menjadi milik budak itu otomatis menjadi milik tuannya. Ya. Sekali lagi, milik hamba ya, milik hamba itu adalah milik tuannya. Jadi harta yang dimiliki oleh hamba sahaya itu pada dasarnya adalah milik tuannya. Ya, ya tidak jauh bedalah sedikit seorang anak perempuan ya itu sebenarnya pada dasarnya harta yang dimiliki oleh anak tersebut itu pada hakikatnya juga adalah milik walinya ya. Sebagai sebuah gambaran, suatu hari ada seorang anak ngelapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau lapor bapak saya mencuri uang saya katanya atau harta saya. Nah, akhirnya
ya semuanya kasus diungkap oleh Rasulullah. Ternyata si bapak ini usia tuanya itu tidak lagi punya pekerjaan dan sudah tidak lagi sanggup untuk bekerja. Tetapi sayangnya sang anak itu juga tidak peduli sama orang tuanya. Untuk bekerja, bapak tersebut sudah nggak sanggup lagi, sehingga akhirnya untuk sekedar kebutuhannya, maka itu dia ya mengambil dari harta anaknya. Ya, suatu hari bapak itu udah begitu ya mungkin lapar dan lain sebagainya, akhirnya ngambil daripada harta anaknya. Anaknya ngelapor kepada orang tua, kepada Nabi, bahwa bapaknya itu dianggap sebagai pencuri gitu. Setelah ditelusuri, ternyata si bapak tersebut sudah tidak lagi diberikan nafkah oleh anaknya. Maka akhirnya ya Rasulullah mempersalahkan anaknya. Maka sampailah keluar ya hadis anta wa maluka li abika, kata Nabi, ya. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Dengan demikian, kalau bapak mencuri harta anaknya itu tidak terkena hukum, ya. Bapak mencuri harta anak itu tidak terkena hukum, terutama pada kasus-kasus di mana misalnya bapak tidak mendapatkan perawatan yang baik begitu, untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada jalan lain, dia harus mencuri harta anaknya, nah maka itu tidak dihukum oleh agama. Nah, ini berarti kalau anak saja statusnya ya adalah milik bapaknya, sehingga harta pun yang dimiliki oleh anak juga menjadi milik bapaknya, maka apatah lagi budak, ya. Nah, maka budak itu adalah milik tuannya. Maka apabila ya si budak itu melakukan transaksi yang menghasilkan dana atau harta, maka transaksi itu pada dasarnya adalah milik tuannya. Nah, dengan demikian harta yang diperoleh dari hasil kerja, dari hasil bertransaksi, dari hasil muamalah, dari hasil dagang, ya itu adalah milik tuannya. Kenapa? Karena tubuh si hamba itu saja milik tuannya, maka harta pun juga milik tuannya. Nah, dalam satu sisi lainnya, seorang hamba pun itu menjadi ya berketergantungan kepada tuannya dalam hal dia harus mendapatkan izin dalam proses pernikahannya, ya. Nah, manakala ada hamba ya menikahi seorang perempuan misalnya, atau ya mengawini seorang perempuan, tapi hamba tersebut tidak mendapatkan izin atau tidak meminta izin kepada tuannya, maka kalau begitu status perkawinannya itu dinyatakan batal dan status perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Maka katanya di sini ya hamba tersebut sama seperti tidak pernah melakukan perkawinan yang pada akhirnya dia disamakan dengan proses perzinahan. Nah, ini yang jadi bahaya apabila seorang hamba tidak mendapatkan izin daripada tuannya. Langsung saja ke sini. Warwahu min hadits Ibnu Umar mauqufan, dan diriwayatkan juga dari hadis Ibnu Umar, hadis mauquf, wa annahu wajada abdan lahu, dan bahwa dia menemukan seorang hamba miliknya, tazawwaja bi ghairi idnihi, di mana hamba laki-laki tersebut nikah atau kawin tanpa izinnya. Fa farraqa bainahuma, maka beliau memisahkan antara keduanya, kedua hamba dan istrinya yang dinikahinya itu, wa abtala aqdahu, dan membatalkan akad nikahnya, wa darabahul hadda, dan memukulnya ya dan menjatuhkannya hukuman, ya. Artinya apa tuh? Si hamba yang nikah tanpa izin dari Ibnu Umar, ya, jadi Ibnu Umar punya hamba nikah tidak diizin tanpa mendapatkan izin dari Ibnu Umar, maka akhirnya Ibnu Umar memisahkan perkawinan tersebut, ya, kemudian membatalkan akadnya, dan karena mungkin
Ibnu Umar sudah tahu bahwa budaknya itu sudah berhubungan kali dengan pasangannya, maka dianggap hubungan tersebut adalah hubungan zina, ya. Maka dengan demikian Umar menegakkan had, ya, hukuman zina bagi si budak tersebut. Nah, itu yang pernah terjadi pada masa, ya, sahabat, yaitu Abdullah bin Umar yang sudah menegakkan hadis ini. Wal haditsu dalilun ala anna nikahal abdi bi ghairi idni malikihi batilun. Hadis ini menjadi dalil bahwa nikah seorang hamba laki-laki ini, ya, nikah seorang hamba laki-laki dengan budak perempuan lainnya misalnya, tapi bi ghairi idni malikihi, tanpa seizin pemiliknya, tanpa seizin tuannya. Kalau begitu nikahnya dinyatakan batilun, ya, batal. Wa hukmuhu hukmu zina indal jumhur, dan hukumnya adalah hukum zina menurut jumhur ulama. Artinya si hamba tersebut manakala nikah tanpa seizin tuannya, lalu kemudian dia melakukan hubungan dengan pasangannya tersebut, maka hubungan tersebut, ya, hubungan badan tersebut itu dinyatakan sebagai zina. Nah, hanya ada pengecualian. Illa annahu yasqutu anhul hadda idza kana jahilan litahrimi. Ya, hanya saja bahwa, ya, gugur daripadanya, ya, al-had, hukuman rajam atau hukuman dera, ya, idza kana jahilan litahrim, apabila orang tersebut dianggap tidak tahu terhadap haramnya hukum tersebut. Nah, terus wayul haqu bihin nasab, tetapi kalau terjadi kehamilan, nah itu nasabnya dihubungkan kepada orang tersebut. Nah, misalnya begini dah. Ada seorang hamba, pakai nama bahasa Indonesia aja lah, ya. Ada seorang hamba namanya Iwan. Tuh. Punya tuan namanya Budi. Ya, si Iwan yang budak nikah dengan Wati. Tuh, ya. Tapi Budi tidak mendapatkan informasi. Ya. Iwan tidak minta izin dulu di dalam proses nikah kepada si Budi sebagai pemilik budak, ya. Jadi Budi itu tuannya, Iwan tuh budaknya, ya. Ketika Iwan nikah dengan Wati, Budi nggak tahu. Nah, terus akhirnya terjadilah pernikahan. Nah, pernikahan yang demikian itu hukumnya batal, ya. Sekarang karena si Iwan merasa sudah nikah dengan Wati, akhirnya Iwan berhubunganlah dengan si Wati tadi, ya. Tapi si Iwan tidak merasa tahu bahwa hubungan dia itu adalah haram, ya, karena dianggap batal nikahnya. Tapi dia merasa bahwa dia nikah, gitu, ya. Iwan merasa nikah dengan Wati, tapi gara-gara tidak mendapatkan izin dari Budi, ya, maka sebenarnya nikahnya batal. Tapi bagi Iwan tidak tahu kalau dia sudah nikah dan nikahnya batal, ya. Maka dengan demikian akhirnya dia merasa nyaman saja, ya, dia sudah nikah, akhirnya dia berhubunganlah dengan Wati, ya. Nah, hubungan Iwan dengan Wati yang dilandasi atas dasar nikah, tapi dia tidak tahu bahwa nikahnya itu gugur, ya, batal. Nah, itu mengakibatkan dia dianggap dalam keadaan berzina, ya. Nah, hanya saja proses yang demikian itu, hubungan badan antara Iwan dan Wati yang dalam bentuk zina dalam sisi keislaman, atau bagi Budi adalah hal yang lumrah karena dia sudah menikah. Nah, ini mengakibatkan, kan berarti ada beda konsep kalau begitu. Maka kalau begitu hukuman hadnya yaitu, ya, didera misalnya 100 hari karena si Iwan masih perjaka, si Wati masih perawan, begitu. Nah, maka akhirnya
ya karena terjadi hubungan badan, sementara hubungan badannya itu dinyatakan tidak sah. Nah, maka yang terjadi adalah bahwa si Iwan dan si Wati itu dinyatakan sebagai orang yang berzina. Nah, permasalahannya apakah perzinahannya sedemikian ini harus dihukum had? Nah, katanya hadnya gugur. Ya, hukumannya gugur. Jadi si Wati dan si Iwan itu tidak terkena hukuman dari sisi bahwa Iwan tidak tahu bahwa itu hukumnya adalah zina karena dia tidak mendapatkan izin. Ya, dari sisi lain Iwan merasa bahwa dia sudah nikah, ya sudah sah, sehingga bagi dia berhubungan dengan Wati adalah hal yang wajar, hal yang seharusnya begitu. Tapi menurut agama, karena dia tidak mendapatkan atau tidak meminta izin kepada tuannya, maka nikahnya si Iwan itu dianggap batal. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya si Iwan dan si Wati dinyatakan berzina karena gagal atau batal nikahnya. Namun dalam proses berzina ini, si Iwan dan si Wati itu tidak mendapatkan atau tidak harus dihukum. Disebabkan karena hukumnya gugur, ya, disebabkan karena ketidaktahuan si Iwan akan keberadaan dia, ya, yang nikah tanpa izin dari sang wali. Nah, sekarang kalau seandainya si Iwan sebagai budak tahu nih, ya, dia tahu dia sebagai budak. Kalau saya nikah tanpa izin sama si Budi, itu hukumnya dosa, hukumnya gagal nikahnya, batal nikahnya. Ternyata akhirnya dia nikah juga, ya. Dia memaksakan diri, ya, nikah dengan Wati tanpa izin dari Budi. Dia tahu tuh sebenarnya begitu, ya. Mungkin kalau minta izin dulu dengan Budi, susah kali mendapatkan izinnya atau pasti tidak diizinkan. Akhirnya dia nikah juga. Nah, padahal dia tahu nikahnya budak tanpa izin tuannya itu menyebabkan gugurnya nikah. Nah, akhirnya nikahlah dia, ya, memaksakan diri dengan kondisi bahwa tahu kalau nikahnya itu nanti gugur, ya, terjadilah pernikahan. Lalu kemudian akhirnya setelah nikah dia berhubungan. Maka yang kayak begini, kondisi Iwan tuh yang tahu bahwa memang nikah itu nggak boleh tanpa ada izin dari wali, berhubungan jadi dosa atau jadi zina, maka yang demikian ini tetap terkena hukum si Iwan tadi tuh berhubungan badan dengan si Wati karena status nikahnya batal. Nah, ini yang jadi ribet nih, ya. Tapi permasalahannya saya kira ini sudah tidak ada di apa di zaman sekarang ini, ya, karena sistem perbudakan memang sudah tidak ada. Tapi apabila ini dikiaskan, misalnya bapak-bapak, para ibu, budak itu sama dengan anak perempuan, ya, budak sama dengan anak perempuan. Maka dengan demikian, apabila ada anak perempuan nikah, ya, tapi nikahnya tidak melalui wali, misalnya melalui bapaknya, melalui kakeknya, ya. Padahal bapak dan kakek masih ada, bisa dihubungkan, bisa ditemukan, kondisi normal. Bapak dan kakek dalam keadaan sehat. Lalu kemudian si anak perempuan nikah, ya, melalui jalur lain, ya, misalnya melalui paman, melalui bibi dengan harapan bisa lebih cepat kali, atau mungkin karena suami yang dinikahinya itu, ya, itu tidak disukai oleh bapaknya, oleh walinya, akhirnya dia nikah melalui jalur lain begitu misalnya, tapi tanpa seizin dari bapaknya. Maka pernikahan yang demikian ini juga itu dinyatakan batal, ya, karena si perempuan tersebut masih ada walinya. Nah, jalan yang ditempuh kalau kayak begitu, maka si perempuan tetap harus minta izin ke wali dulu, ya. Anak perempuan ini harus minta izin ke wali terlebih dahulu.
setelah mendapatkan izin, tidak mendapatkan izin, meminta izin tapi tidak diizinkan, nah barulah ya si anak perempuan ini bisa mencari jalur lain untuk mendapatkan wali gitu ya. Misalnya apa? Ya, dia bisa menghubungi paman dari bapaknya ya, mengadu, "Pak atau Paman, saya mau nikah. Setelah minta izin ke bapak saya tidak mau menikahkannya. Bisa nggak paman mengizinkan saya atau menikahkan saya?" Nah, ini bisa nih kalau begini. Ya, jalurnya tuh harus begitu. Karena apa? Bapaknya sendiri tidak mau menikahkannya dengan tanpa alasan syar'i yang dibenarkan gitu misalnya. Ya, misalnya laki-laki daripada anak perempuan tersebut tuh yang mau menikahinya baik, orang Islam, ya, ya mungkin kalau buat hidup layaklah pokoknya gitu bisa. Tapi bapaknya tidak setuju. Nah, ini maka si anak perempuan boleh mencari alternatif wali yang lain. Bisa wali dari pihak keluarga melalui jalur bapak, bisa juga nanti wali melalui wali hakim. Ya, nah, Nabi katakan as-sultanu waliyun man la waliyalahu. Ya, sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Nah, itu seperti itu ya. Baik. Wa dhahaba Daud, dan Daud Az-Zahiri berpendapat ila anna nikahal abdi bi ghairi idzni malikihi sahihun. Bahwa pernikahan seorang hamba tanpa seizin pemiliknya itu adalah sah. Ya. Kenapa menurut Daud Zahiri? Li'anna nikah indahu fardu ainin. Karena nikah menurut Daud Zahiri itu adalah fardu ain. Ya, berarti kalau orang yang sudah mampu nikah, tidak nikah dosa. Gitu menurut Daud Az-Zahiri. Fahuwa kasairi furudil ain. Maka nikah itu sama seperti semua fardu-fardu ain. La yaftaqiru ila idni sayyidi, tidak dibutuhkan kepada izin daripada tuannya. Ya. Wa ka'annahu lam yathbut ladaihil hadis. Dan seolah-olah katanya hadis ini tidaklah kokoh di hadapan ya di hadapan Daud Az-Zahiri. Nah, jadi gini. Menurut Daud Az-Zahiri, pernikahan yang dilakukan oleh hamba sahaya tanpa izin tuannya itu sah-sah saja, ya, sah. Kenapa? Karena status nikah adalah fardu ain, ya. Yang namanya fardu ain itu tidak ada harus izin-izin daripada pihak-pihak manusia manapun, ya. Misalnya sholat itu fardu ain, maka tidak perlu ada izin dari manusia yang lain, ya. Anak nggak perlu minta izin kepada bapaknya untuk melaksanakan sholat. Orang perempuan ya nggak perlu meminta izin kepada bapaknya untuk melaksanakan sholat. Istri ya tidak perlu meminta izin kepada suami untuk melaksanakan sholat karena memang itu fardu ain ya gitu. Puasa ya begitu juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan fardu ain. Siapapun wajib melaksanakannya dan tidak perlu ada izin dari pihak-pihak tertentu untuk dinyatakan bolehnya berpuasa gitu ya. Nggak bisa tuh kalau begitu. Jadi kalau begitu menurut Daud Zahiri nikahnya hamba itu sah. Statusnya adalah sebagai fardu ain yang tidak perlu ada izin dari siapapun. Maka giliran hamba ini menikah ya sama dengan sholat. Masa sholat minta izin dulu? Ya sama seseorang, nggak perlu. Nikah juga begitu juga kata Daud Az-Zahiri, nggak perlu minta izin sama siapapun, nikah saja gitu ya. Nah itu jadi menurut Daud Az-Zahiri hukumnya tetap sah ya, tapi menurut jumhur ulama di atas itu dinyatakan nikahnya batal. Wa qala al-imam Yahya, berkata Imam Yahya, innal aqda batilun, sesungguhnya akad nikah itu batal. Innal aqdal batil la yakunu lahu hukmu zina huna. Ya. Akad yang batal ini tidak berlaku baginya hukum zina di sini. Walau kana aliman bit tahrim, sekalipun dia tahu terhadap haramnya hukum tersebut. Kenapa?
li'annal aqda syubhatun, karena akad itu ya syubhat katanya. Yadra'u bihal had, dapat dihindari daripada had. Wahalian hudu aqduhu, apakah berlangsung akadnya bil ijazati min sayyidihi, dengan mendapatkan izin dari tuannya. Faqala Nasir wa Syafi'i, berkata Syekh Nasir dan Imam Syafi'i, la yanfaduhu bil ijazati, ya, tidak bisa berlangsung dengan mendapatkan izin, ya, kebolehan dari tuannya. Li'annahu, kenapa? Li'annahu sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahiran, karena Nabi telah menyatakan sebagai ahiran, ya, sebagai zina. Wa ujiba, dan dijawab bi anal murad, bahwa yang dimaksud idalam tahsulil ijazah, apabila tidak mendapatkan izin, ya, idalam tahsul izin, apabila tidak mendapatkan izin. Illa anna Syafi'i, hanya saja Imam Syafi'i menyatakan la yaqulu bil aqdil mauquf aslan, tidak mengatakan sebagai akad yang tertunda sama sekali. Wal muradu bil akhir, dan yang dimaksud dengan akhir atau pezina, annahu kal akhir, ya, bahwa dia seperti berzina. Wa annahu laisa bizanin haqiqatan, dan dia sesungguhnya bukanlah zina yang sesungguhnya. Jadi gini, kalau ada orang nikah, ya, seorang budak nikah tanpa izin dari walinya, itu akhirnya berlangsung enggak kalau begitu? Ya, berlangsung enggak nikahnya? Ya, karena nikahnya tanpa izin. Nah, di situ dikatakan ternyata menurut Syekh Nasir dan menurut Imam Syafi'i, pernikahannya tidak bisa berlangsung. Ya, karena Nabi sudah menyatakan hamba yang nikah tanpa izin statusnya akhir. Kalau begitu harus diulang nikahnya. Ya, harus mendapatkan izin dulu dari tuannya, lalu menikah ulang. Ya, itu begitu caranya. Supaya apa? Supaya status zinahnya itu ya hilang gitu. Kalau seandainya dia masih menggunakan nikah yang lama yang tanpa izin dari tuan melangsungkan pernikahan tersebut gitu, nah ini nggak boleh, ya. Misalnya begini, tadi kembali kepada Budi dan Wati, ya, Budi, Wati, Iwan gitu ya. Iwan nikah dengan Wati tanpa izin dari Budi. Nah, akhirnya nikah yang seperti ini karena Iwan adalah budak, maka itu dinyatakan batal nikahnya. Nah, kalau seandainya diizinin berlangsung enggak? Enggak, katanya. Harus selesaikan dulu, ya. Harus ulang kalau begitu, ya. Nah, maka kalau sudah diulang nikah, kemudian mendapatkan izin dari tuannya, ya, barulah nikah tersebut dinyatakan sah. Ya, kalau masih menggunakan nikah yang lama, lalu kemudian minta izin, kata Imam Syafi'i, itu tidak bisa berlaku karena Nabi sudah menyatakan akhir. Ya, pernikahan tanpa izin itu adalah akhir. Nah, maka tidak boleh melangsungkan atau memberlakukan nikah yang lama. Harus mengulang dengan nikah yang baru lagi supaya tidak berlaku kata-kata akhir pada nikah tersebut, ya. Ada pendapat yang mengatakan, ya, bahwa kata-kata akhir yang disematkan dalam hadis tersebut pada pernikahan hamba yang tidak mendapatkan izin, itu katanya kalau tidak mendapatkan izin daripada si hamba tersebut, kalau tidak diberlangsungkan izinnya. Kalau seandainya diizinkan, katanya boleh. Ya. Jadi memang benar bahwa nikahnya itu disahkan itu memang bergantung kepada izin katanya, ya. Jadi berlangsungnya nikah tersebut betul-betul memang bergantung kepada izin daripada sang tuannya itu. Karena itu, ya, nikah yang tidak mendapatkan izin dari tuan itu tidak berlangsung, harus berhenti, ya. Berhenti berarti antara hamba tadi itu Iwan dan Wati nikahnya gagal sudah, nggak boleh lagi dilangsungkan gitu, ya. Kalau mau melangsungkannya bagaimana? Si Iwan minta izin kepada Budi, lalu kemudian nikah ulang dari awal. Nah, itu caranya yang sedemikian itu, ya. Kemudian tadi ada kata-kata al-akhir, ya. Al-akhir di situ artinya adalah zina, ya. Nah, kata ulama,
statusnya sama dengan zina, tetapi hukumnya memang berbeda, ya. Nah, kenapa? Karena mungkin hal tersebut dilakukan dalam kondisi seolah-olah berada dalam naungan hukum gitu, ya. Nah, sehingga akhirnya hukum yang berlaku untuk zina itu tidak bisa seutuhnya diberlakukan pada perkawinan yang tanpa izin tadi, gitu, ya. Baik. Hadis berikutnya, hadis ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yujma. Ya, tidak boleh dihimpun. Bila zil mudhari al mabni lil majhul. Dibaca dengan lafaz mudhari mabni majhul. Jadi la yujma. Wala nafiyah dan la nafiyah wa huwa marfu'un dan fi'il mudharinya itu marfu'. La yujma'u bacanya begitu. Wa maknahu maknanya adalah an-nahyu yaitu larangan. Wa qad warada dan sungguh telah datang hadis, naikin lagi satu ya. Ya. Fi ihda riwayatis sahih pada salah satu riwayat yang sahih bilafzi dengan satu lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujma'a bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Rasulullah melarang untuk menggabung, ya menggabung ini dalam arti poligami gitu, ya, menggabung antara seorang perempuan dengan bibinya, bibi dari ibu, wala baina bibi dari bapak, wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh berpoligami dengan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak. Jadi gini, para bapak para ibu sekalian. Ada seorang laki-laki, kembali tadi dah kepada Iwan dan Wati. Dari pihak bapak apa yang mana nih? Wa ammatiha atau bibi dari bapak ya? Amma itu dari bapak, ya, bibi dari bapak. Khalat itu bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ya, ibu. Saya ulangi lagi. Tadi ada pernikahan Iwan dan Wati. Ya, Wati kan berarti punya bapak, punya ibu, gitu kan? Ya, Wati punya bapak, punya ibu. Nah, sekarang Iwan menikahi Wati, ya, maka haram kalau seandainya Iwan mau berpoligami dengan bibi dari ibu dan bibi dari bapaknya si Wati tadi, ya, haram tuh katanya, nggak boleh. Kenapa? Status bibi itu sama dengan ibu tuh begitu, ya. Paman kan tidak harus lebih tua, ya, paman juga bisa lebih muda gitu. Saya sendiri punya paman masih ada sekarang tuh jauh lebih muda daripada saya begitu. Jadi mungkin kalau dilihat usia beda 10 tahun kali paman saya itu, ya. Paman dari ibu. Jadi adik daripada ibu saya itu, ya, yang bontot lah dari nenek saya itu usianya mungkin 10 tahun lebih muda kali daripada saya. Jadi dia lebih muda. Kalau saya laki, dia juga laki, mungkin itu nggak jadi masalah. Tapi kan sangat memungkinkan juga ada seorang perempuan yang punya bibi, ya, yang lebih muda daripada dirinya begitu, ya. Nah, jadi kalau seandainya tadi Iwan menikah dengan Wati, maka tidak boleh berpoligami dengan bibinya Wati, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Itu begitu. Kenapa? Yang pertama, status bibi itu sama dengan ibu. Yang kedua, ya, yang namanya perkawinan itu bisa bercerai. Ya, perkawinan itu bisa bercerai. Nanti kalau seandainya Wati dihimpun, disatukan sebagai satu istri, sebagai istri yang sama oleh Iwan gitu misalnya, lalu kemudian akhirnya terjadi keributan itu bisa memicu pecahnya hubungan silaturahim, ya, antara bibi dengan keponakannya. Nah, ini yang berbahaya, yang nggak boleh, ya. Jadi status yang Nabi usung adalah tetap menjaga hubungan persaudaraan antara bibi dengan keponakannya. Ya, itu penting untuk dijaga, jangan sampai
terjadi perpecahan di dalam keluarga. Kalau mau nikah, si Iwan tadi, kalau menikah untuk yang kedua, ketiga, keempat, silakan nikah, tapi cari perempuan ya selain daripada istrinya, baik daripada bapaknya maupun daripada ibunya, begitu ya. Kenapa? Kalau nanti terjadi percekcokan, terjadi perceraian, yang terjadi pecahnya hubungan kekeluargaan. Itu begitu. Muttafaqun alaih. Fihi dalilun, pada hadis ini merupakan dalil ala tahrimil jam'i baina man dzukira. Ya, yaitu adanya hukum haram untuk menghimpun antara orang-orang tersebut. Yang dimaksud orang tersebut adalah haramnya menghimpun seorang perempuan untuk kemudian dipoligamikan dengan bibinya, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Itu haram tuh. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yahrumul jam'u baina man dzukira. Haram menghimpun antara orang-orang tersebut. Orang tersebut tadi perempuan, seorang perempuan dipoligami dengan bibinya dari pihak bapak atau dipoligami dengan bibinya dari pihak ibu. Wa huwa qaulu man laqituhu minal muftin la khilafa bainahum fi dzalika. Dan itu merupakan satu pendapat yang aku temukan dari ya para mufti, para ahli fatwa yang tidak ada khilaf di antara mereka. Ya, fi dzalika, di dalam hal haramnya nikah atau menghimpun seorang perempuan dengan bibinya baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Wa midluhu qala Tirmidzi, sama seperti itu berkata Imam Tirmidzi, wa qala Ibnu Munzir, ya, berkata juga Ibnu Munzir, lastu a'lamu fi man idzalika ikhtilafan al-yaum. Saya tidak tahu kalau ada larangan alias demikian itu yang kemudian di dalamnya ada perselisihan pendapat sampai sekarang. Artinya ini ulama sepakat sudah bahwa kalau terjadi poligami ya antara seorang perempuan lalu suaminya itu menikahi bibinya, baik bibi daripada pihak bapak maupun daripada pihak ibu, itu hukumnya adalah haram. Wa inna maqala bil jawaz firqatun minal khawarij. Ada juga pendapat yang memperbolehkan satu kelompok dari ya mazhab khawarij. Wa nuqila al ijma' aidan Ibnu Abdul Bar, dan dinukil ijma' dari oleh Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Hazam dan Ibnu Hazam wa Qurtubi wa Nawawi, Imam Qurtubi dan Imam Nawawi, wala yakhfa, dan tidak samar, anna hadal hadis, bahwa hadis ini khassasa umum qaulihi ta'ala, mentaksis umumnya firman Allah Ta'ala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalika, ya, dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu. Al-ayat, ayat, ya. Di sana pada ayat memang tidak dijelaskan adanya haram menikahi bibi. Nah, hadis ini ya memberikan taksis, ya memberikan nilai khusus, menetapkan satu hukum baru gitu, bahwa bibi ya dari pihak bapak dan dari pihak ibu itu hukumnya adalah haram. Padahal ayat secara umum nih memberlakukan halalnya siapa saja katanya. Ayat di atas tuh menjelaskan orang-orang yang mahram, yang haram dinikahi, mulai dari ibu, nenek, terus semua. Lalu Al-Quran bilang selain itu kamu dihalalkan katanya. Ternyata hadis menyebutkan kembali ya ada bibi dari pihak perempuan, maaf, ada bibi dari pihak bapak dan ada bibi dari pihak ibu ya yang diharamkan oleh hadis. Padahal dalam ayat nggak ada ya. Jadi ayat tersebut tidak merangkum bibi dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu yang diharamkan itu. Padahal kalau seandainya bibi dari pihak bapak dan dari pihak ibu itu sebenarnya bukan mahram. Ya, bukan mahram. Tapi haram dinikahi karena ya ini Nabi telah menetapkan hukum haramnya begitu. Ya, jadi kalau ada orang nikah dengan seorang perempuan, bibinya itu bukan mahramnya itu, bukan sesuatu yang diharamkan. Boleh dinikahi, tapi menghimpun ada seorang perempuan dengan bibinya itu hukumnya adalah haram. Haramnya melalui hadis, ya ayatnya itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Qila wa yalzamu al-Hanafiyah ayyajuzul jam'a baina man dzukira. Ya, katakan bahwa katanya
pendapat Imam Mazhab Hanafiyah menyatakan memperbolehkan menghimpun antara orang-orang tersebut di atas. Ya anna usulahum taqdima umumul kitab ala akhbaril ahad. Karena usul fikih mereka lebih mendahulukan umumnya Al-Qur'an daripada khabar ahad, ya. Jadi ayat Al-Qur'an ini berlaku umum nih, yang uhilla lakum ma waradalikum, siapa saja dah perempuannya termasuk bibi. Nah, sementara hadis ahad menyatakan haramnya nikah dengan bibi gitu, ya. Selagi anak perempuannya tersebut dinikahi, nikah dengan bibinya nggak boleh. Kalau udah pisah sih sebenarnya nggak jadi masalah, ya. Illa annahu ajaba sahibul hidayah, hanya saja dijawab oleh sahibul hidayah bi annahu haditsun masyhurun, bahwa hadis di atas adalah masuk dalam kategori hadis masyhur, wal masyhuru lahu hukmul qat'i, sedangkan hadis masyhur hukumnya sebagai hukum qat'i. Siyama ma'al ijma' minal ummati, ditambah lagi adanya ijma' daripada ummah, wa adamil i'tidadi bil mukhalifi, dan tidak adanya orang-orang yang berlaku menentang terhadap masalah-masalah, ya, terhadap khilaf-khilaf atau perselisihan pendapat. Jadi dengan demikian, sekali lagi, menikahi seorang perempuan, ya, kemudian berpoligami dengan perempuan dari bibi si perempuan tersebut, apakah bibi dari pihak bapak atau bibi dari pihak ibu, itu hukumnya haram, ya. Kalau mau berpoligami, ya carilah perempuan lain yang tidak berstatus sebagai bibi daripada perempuan tersebut atau dari perempuan yang dinikahi. Apapun alasannya, Nabi tetap telah mengharamkannya. Sehingga kalau dikatakan bahwa bibi itu bukan mahram, ya bibi itu orang lain misalnya, itu tidak berlaku alasan-alasan seperti itu, karena para alim ulama sudah sepakat untuk menetapkan haramnya nikah dengan bibi di mana anak perempuannya masih dinikahi. Nah, itu nggak boleh begitu. Baik, Pak Satria, saya kira ini aja kali yang dapat saya jelaskan. Hari ini di PGBA ada ujian, ya. Ada ujian. Baik. Saya harus menyiapkan bahan ujiannya dan juga ya apa namanya mengontrol ujiannya begitu. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan masih bisa kali. Baik. Kalau ikut PGBA tuh syaratnya apa sih, Pak? Udah selesai di lanjutan atau di menengah gitu, Pak, itu? Sama aja sih kayaknya, tidak ada permasalahan. Ilmu Al-Quran udah selesai. PG. Iya, ya, pengajaran bahasa Arab PGBA maksudnya. Iya, bahasa Arab. Oh, pendidikan guru bahasa Arab. Iya, udah selesai bahasa Arabnya. Itu berarti kalau misalnya tahun itu belajarnya. Apa? Setahun, belajarnya setahun. Oh, setahun. Oh, baiklah. Tiap hari Rabu. Berarti ini ya, apa namanya, persyaratannya cuma lulus di lanjutan ataupun menengah gitu ya, Ustadz Helmi ya? Gimana? Persyaratan ikut PGBA. LBIK mah masuk aja, kalau dites lulus masuk aja. Nggak ada persyaratan itu sih. Nggak ada persyaratan. Berarti itu ini merupakan ya persyaratan kalau mau ngajar di sekolah ataupun pesantren ya, Pak ya? Madrasah, PPQ. Iya, mestinya begitu, tapi setahu saya yang ikut nggak semuanya guru kok. Iya. Gitu ya. Mahasiswa banyak kan, Ustadz? Iya. Iya sih. Yang penting lulus, Ustadz. Ya, itu aja. Oh, bisa juga. Oh, gitu ya. Iya sih. Hari ini ada ujian PGBA gitu. PGBA. Berarti kalau setelah lulus PGBA berarti bisa terjun ke pesantren ataupun madrasah gitu ya, Ustaz Helmi ya? Iya, tapi permasalahannya bukan itu ya, tapi memang belajar di LBIK itu kan kalau yang PGBA itu sangat minim gitu. Saya kira saya lebih menyatakan begini, sebaiknya orang yang ikut PGBA itu harusnya lulus bahasa Arab secara totalitas begitu ya. Betul. Secara totalitas mulai dari dasar terus sampai mahir ya, itu sampai lanjutan terus mahir itu lulus. Nah, baru mereka masuk PGBA. Setelah masuk PGBA dapat ijazah, nah mungkin itu bisa kali tuh dia untuk mengajar di madrasah, di pesantren dan lain sebagainya.
Kalau dari apa namanya istilahnya ujug-ujug tiba-tiba masuk PGBA lulus mau ngajar, wah itu Nggak sih bisa juga sih, iya. ya, ilmunya mandek banget itu ya, Mandek. ketek banget yang kayak begitu Ketek, ya. Masya Allah. Baiklah kalau begitu, syukron Ya. infonya Ustaz Helmi. Silakan Pak Suherman Effendi. Ustadz, nanya dikit aja Ustadz. Oke. Di kalimat hadis, ayyuma abdin tazawaja bi ghairi idni mawalihi wa ahlihi. Wa ini huruf atop atau au Ustadz? Karena kalau dikatakan wa berarti dua-duanya dong kita harus minta izin. Walinya juga izin, ahlinya juga izin. Gimana Pak Ustadz? Syukran Ustadz. Untuk sementara kelihatannya di situ wawunya wawu atol, ya. Oh baik. Jadi dengan demikian maka keberadaan wali, ya, keberadaan Said ya di situ, dan juga keberadaan keluarga memang penting untuk memberikan izin. Permasalahannya gini, kalau dilihat dari segi status kemanusiaannya, karena sang budak itu kan boleh dikatakan banyak hal-hal yang dilarang untuk mentasarrufkan, mendayagunakan dirinya dan hartanya, itu begitu. Nah, ketika diketahui oleh walinya, oleh tuannya, dan juga oleh keluarganya, maka diharapkan si budak tersebut itu bisa melakukan bentuk-bentuk transaksi yang memungkinkan baginya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu maksudnya mungkin seperti itu. Tapi kalau seandainya sang budak tidak mendapatkan izin dari tuannya, tidak mendapatkan izin dari keluarganya, maka si budak tersebut tidak punya hak untuk mentasarrufkan, mendayagunakan dirinya dan bertindak secara pribadi di dalam muamalah, di dalam bertransaksi ekonomi. Ya, artinya apa? Kalau nanti si hamba tersebut bekerja, berdagang, maka akibatnya uang itu menjadi milik tuannya, bukan menjadi miliknya gitu. Ketika itu menjadi milik tuannya, tuannya boleh ngambil, sementara dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nah, itu yang menjadi kesulitan tersendiri kalau budak nikah tanpa ada izin itu di situ, ya. Maka harusnya izin dulu kalau begitu, ya. Ya, tapi hukum seperti ini kan kalau saya katakan sih sebenarnya sudah lewat, ya, karena perbudakan sudah tidak ada di dunia Islam sekarang ini gitu. Gitu Pak Zul. Baik Ustadz, syukron jazilah. Iya. Ya, saya Ya. Gini, di luar tema ya. Ya. Saya cuma mau nanya itu baju wanita tuh kalau nyeret di tanah, katanya boleh. Pertama tuh kotor, yang kedua membersihkan, apa ya gitu hadisnya? Pada dasarnya memakai baju sampai nyeret itu dinyatakan haram, ya, nggak boleh. Apalagi kalau landasannya adalah khuyala. Khuyala itu takabur, ya, membanggakan diri. Iya, sombong kan jadinya gitu ya. Jadi sombong, itu begitu. Itu yang menjadi alasan besarnya kenapa memakai baju sampai melampaui batas itu hukumnya adalah haram. Itu begitu. Tambah sisi yang lain, kalau kita menggunakan baju dengan berlebihan kayak begitu, sangat memungkinkan pada waktu, kalau bahasa kita bilangnya nyeret gitu ya. Ketika kita memakainya dan berjalan, entah di jalan di mana dan sebagainya, mungkin ada kotoran, ada apa, ada apa. Nah, itu maka akibatnya nanti membawa najis yang pada akhirnya itu tidak layak untuk digunakan untuk beribadah. Di situ. Sehingga akhirnya Nabi melarang untuk seseorang menggunakan baju berlebihan. Khusus untuk laki misalnya, itu batasan paling akhir adalah batas mata kaki. Katanya yang batas mata kaki itu laki, tapi kalau perempuan harus sampai bawah, katanya harus nyeret di bawah gitu. Tetap nanti mungkin yang bawahnya ditutup dengan kan bisa, ya? kaos kaki atau sepatu gitu, ya. Itu bisa begitu. Jadi yang laki-laki tetap sampai, dan perempuan sampai batas mata kaki.
Tapi untuk yang perempuan, kalau kakinya itu memang harus ditutup, tidak ditutup dengan baju yang nyambung Yang dari atas nyambung dari itu kan nggak atas. boleh Ya, kan? betul. Disambung atau dipakai sepatu atau kaos kaki yang lain gitu. Nah iya sebetulnya saya dapat itunya tuh, dapat YouTube-nya. Nah terus katanya untuk perempuan harus sampai bawah harus nyeret. Jadi langkah pertama kena itu najis, langkah kedua membersihkan, langkah pertama ketiga begitu bolak-balik katanya gitu. Lah kalau terus-terusan begitu, nanti akhirnya kalau terakhir ada pada langkah akhir kena najis bagaimana jadi? Langkah terakhir adalah kena najis, kan berarti najis kalau begitu. Ya kan? Kalau dibilang langkah 1 suci, langkah 2 langkah 3 suci, ya, di langkah hadis 4 sombong Ustadz ya, ada hadisnya sombong Iya, Ustadz. makanya saya pernah baca itu kalau berlebihan itu sombong katanya. Jadi yang demikian itu nggak bisa dijadikan sebagai sumber hukum kalau begitu. Kalau memang itu ada langkah-langkah hadisnya itu saat begitu saat. ya yang ada hadisnya yang khuyala itu bukan langkah 1 membersihkan, langkah 2 najis gitu, bukan. Atau langkah 1 najis katanya, langkah 2 membersihkan ya, gitu. Betul. Coba Ibu berapa langkah memang kalau jalan? Emang dihitungin? Nah, kan begitu ya. Kita kan nggak bisa ya. Kita tidak bisa memastikan berapa langkah kita. Kemudian akhirnya ada pada langkah terakhir, ada pada kesucian. Jangan-jangan kalau langkah terakhir nanti ada pada najis dong kalau gitu. Ya kan? Kita misalnya melangkah, anggaplah kita jalan 200 kita bagi 2, masing-masing 100. Ya. Akhirnya ya langkah terakhir ternyata adalah najis. Bagaimana jadinya? Ya. Kan jadi nggak bagus kalau begitu. Jadi bajunya juga kan kotor kan itu. Nah, itu dia. Tentunya hal yang sedemikian itu tidak jadi patokan benarnya itu berdasarkan banyaknya langkah ya, 1 2 3-nya dan lain sebagainya. Itu kan pertimbangan yang lainnya juga banyak kalau begitu. Saya kira jauh lebih aman tetap baju sampai batas mata kaki, itu paling aman. Ya, itu aman berikutnya, lah pakai kaos kaki. Berikutnya kalau kaki harus ditutup, tutuplah dengan sepatu atau dilapisi juga dengan kaos kaki yang tentunya tebal dan juga tinggi. Misalnya setinggi betis misalnya begitu kaos kakinya ya. Atau yang biasa ibu-ibu pakai legging dan lain sebagainya, itu juga cara yang paling baik untuk menutup tapi tidak menjadikan baju utamanya nyeret gitu ya. Itu lebih-lebih kalau nanti di dalam pakaian itu mungkin ada nilai-nilai sombong dan lain sebagainya. Nah itu yang jadi tambah berbahaya lagi. Jadi udah ada najis lalu ada sombong. Nah itu di situ. Maka para alim ulama dan jumhur ulama salafi itu berpikir bukan tidak boleh memakai baju melampaui batas mata kaki ya, sebenarnya begitu. Tapi yang tidak boleh adalah menyombongkan dirinya itu gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa memakai baju panjang itu nggak boleh, ada batasan juga sih nggak bolehnya gitu ya. Masih boleh, tapi jangan menyombongkan diri. Nah, yang kedua alasannya kenapa tidak boleh memakai yang panjang kayak begitu? Itu dikhawatirkan adanya najis yang nanti terhimpun di pakaian tersebut, yang apabila dipakai untuk ibadah dan lain sebagainya itu masih bercampur dengan najis. Kalau langkah 1, langkah 2, langkah 1 dianggap najis, langkah 2 dianggap suci. Tapi kan nanti najis berkumpul di baju tersebut akhirnya. Iya, kotor juga. Kotor juga. Apakah kotoran yang pertama sudah bisa hilang dengan langkah kedua gitu misalnya. Terus kalau langkahnya makin banyak kan berarti kotornya juga makin banyak juga. Nah, itu yang akibatnya nanti kalau kita pakai buat beribadah, di situ berkumpullah kotoran-kotoran. Kalau kotoran sekedar najis aja mungkin nggak jadi masalah kali. Tapi kalau seandainya najis itu juga memberikan pengaruh nilai buruk terhadap kesehatan seseorang, kan itu juga bahaya juga jadinya. Mungkin, saya sih sehat, tapi bisa jadi Anda kan berhubungan dengan orang lain, ya kan? Jangan-jangan baju yang kotor dan najis itu tidak memberi sakit pada diri pribadi, tapi memberikan sakit kepada orang lain. Itu misalnya begitu. Tapi katanya hadisnya sahih, Ustaz. Ya hadisnya sahih memang. Sahih memang. Tapi yang benar sekali lagi, ya tidak boleh memakai baju panjang yang berlebihan. Ya, terus itu sombong. Gitu. Sombong. Itu yang paling utama begitu. Ya, itu. Ini Bu Febri ini kebetulan nih.
Orang Ya, Arab makasih, pakai Ustaz. bajunya sampai lantai, Ustadz. Gamis itu. Setahu saya sih enggak juga ya. Enggak nyeret. Orang Arab kalau udah sampai dalam rumah, ya boleh dikatakan mereka sama saja sih sama kita begitu, pakai baju yang normal-normal aja. Normal-normal lah ya. Nggak mungkin Bahkan selalu bahkan pakai mohon maaf gamis. ya, baju tipis jauh mereka lebih sukai daripada baju yang tebal. Jadi baju luar itu aja yang memang betul-betul menutup tubuh dan warna kulit gitu. Tapi kalau udah di dalam rumah mereka bajunya tipis-tipis kok. Kenapa saya berani berkata begitu? Ya karena ada teman yang memang hidupnya di sana, emang kata mereka ya, orang Arab aja begitu. Kalau keluar memang mereka sangat-sangat tertutup. Tapi kalau udah di dalam rumah sih ya nggak Biasa ada aja. bedanya dengan orang kita, katanya begitu. Dalam hal berpakaian artinya kalau memang pakaiannya tipis ya pakai kaos ya kaos. Yang penting di rumah itu tertutup dan tidak ada orang luar begitu yang masuk bersama-sama. Tapi kalau ada orang luar ya mereka menutup diri lagi gitu. Seperti itu aja gitu. Jadi kalau udah sampai di rumah sih enggak lah, orang Arab enggak sebagaimana yang kita baca atau yang sebagaimana kita lihat kalau dia berada di hadapan kita begitu. Itu kan mereka memang menjaga dirinya ketika berhadapan dengan orang luar gitu ya. Tapi kalau giliran udah bersama keluarga ya sama-sama saja dengan kita begitu. Taruh apa ini? Kalau Ya, kita lihat pada kalau saat tadi haji dan katakan umroh. Nah, haji itu. dan umroh kan mereka ada di luar ya kan. Maka kalau mereka berada di luar ya begitu pakaiannya. Ya, begitu pakaian mereka. Tapi kalau udah di rumah enggak sih begitu ya, sama saja. Informasi kayak begitu tuh banyak banget saya terima dari teman-teman yang bisa bisa memasuki keluarga orang Arab gitu yang Ya. ini karena kedekatan begitu. Masya Allah. Ya. Baik, kalau Kira-kira aja kali Pak Dirga ya. Saya Ya, Pak. harus Baik. ini karena nanti sebelum 2:30 sudah harus ini. Baik ya. Baik, silakan Pak Haji ditutup dulu. Baik. Terima kasih para Bapak, para Ibu, para Asatizah. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan keberkahan bagi kita. Mohon Amin. maaf manakala di sana sini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Amin. Dan mohon maaf kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung pamit ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, Syukran silakan, jazilan Pak. Ustaz. Afwan. Jazilan. Jazakallah khairan kasiran.